Halo Sobat Formadikip, selamat datang di Formadikip Bercerita. Di Formadikip Bercerita ini, kita akan sharing-sharing membahas tentang beasiswa KIP kuliah yang akan langsung disampaikan oleh mahasiswa ataupun mahasiswinya. Dan di episode pertama ini, episode spesial ya tentunya ya, kita akan langsung mendatangkan ketua umum dari Formadikipnya langsung nih. Bagi kalian yang belum tahu, bisa kenalan dulu nih. Siapa ya kira-kira ya? Langsung aja deh kita kenalan ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya teman-teman di sini. Halo, apa kabar? Perkenalkan ya, nama aku Wida Ningsih gitu. Aku dari Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2019 dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini aku diamanahkan menjadi Ketua Umum Formadikip Unsika periode 2022-2023. Ini Teh. Teteh kan sekarang jadi ketua umum ya Teh ya. Apa nih Teh kesibukannya Teh? Kesibukan akhir-akhir ini Teh. Kita santai-santai aja nih ngobrol tentang. Kalau untuk kesibukannya gitu ya, selain di organisasi kan kebetulan saya kan ini ya Ketua Umum Formadikip juga gitu, dan selain itu aku juga memang ikut kegiatan di organisasi lain gitu. Salah satunya di kegiatan gerakan mengajar desa gitu. Saya juga volunteer seperti itu dan alhamdulillah saya memang ikut gitu di berbagai kegiatan sosial, mengajar, pengabdian. Tapi di samping itu saya juga tertarik juga terhadap penelitian dan sebagainya kayak gitu. Tapi untuk sekarang ini memang dipadatkan dengan kegiatan PKL gitu, magang sekarang. Jadi selama libur kita bisa mengisi waktu untuk kegiatan seperti itu. Padat sekali ya Teh agendanya ya. Ini ada banyak sih, kita tuh hari ini mau sharing-sharing nih Teh. Kita mau, mungkin di luaran sana masih ada yang belum tahu ya Formadikip itu apa. Apa sih Formadikip? Wah, apa nih Formadikip itu, bentuknya gimana ya Formadikip? Nah, mungkin dari Teteh nih selaku ketua umum bisa jelasin sedikit tentang Formadikip itu sendiri Teh. Oke, mungkin ya sedikit ya, ini sedikit tentang Formadikip ya. Jadi mungkin teman-teman tahu gitu, Formadikip itu singkatan dari Forum Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan forum ini didirikan pada tanggal 1 September tahun 2016 nih. Jadi memang udah lama banget gitu. Dan latar belakang berdirinya forum ini untuk menyatukan anak-anak dari bidik misi, KIP Kuliah gitu. Jadi kita punya tujuan bersama gitu. Untuk apa ya, misalnya kita punya potensi dan sebagainya, kita bisa ingin bersama gitu, dan itu bisa direalisasikan dengan adanya program kerja gitu yang diadakan oleh Formadikip itu sendiri gitu. Oh, jadi Formadikip itu tidak hanya mewadahi mahasiswa KIP doang ya Teh ya. Di situ ada bidik misi. Karena kan dulu itu KIP namanya bidik misi ya Teh ya. Iya, betul. Cuman sekarang diganti menjadi KIP Kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Dan di Formadikip sendiri itu banyak kegiatan ternyata ya Teh ya. Betul, banyak sekali gitu, ada banyak sekali program kerja yang tentunya nggak kalah menarik gitu. Dan aku harapkan gitu untuk teman-teman di sini gitu, baik dari pengurus atau mungkin anggota biasa gitu, anggota Formadikip atau mungkin dari mahasiswa Unsika sendiri gitu, itu kan ada beberapa program kerja yang memang terbuka untuk mahasiswa Unsika. Nah itu kita bisa ikut terlibat gitu, aktif gitu, karena sangat disayangkan kalau misalnya melewatkan program kerja yang sangat luar biasa ini gitu. Iya, sangat sayang sekali ini program kerja udah capek-capek dibuat, masa nggak ikut? Jadi udah diajak langsung nih sama ketua umumnya. Oke, kita langsung aja ya, next question nih Teh. Boleh. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Di pertanyaan selanjutnya itu dari tim kami udah nyusun nih Teh pertanyaannya. Sebelum menjadi ketua umum Formadikip kan biasanya ini mah ya, kita kan jadi staf terlebih dahulu, kita naik, bisa tuh menjadi ketua umum, biasanya kan gitu. Nah, gimana sih Teh, ceritain dong Teh pengalaman Teteh pertama kali masuk ke Formadikip, terus juga memulai dari bawah hingga akhirnya menjadi ketua umum seperti sekarang ini Teh. Oke, mungkin ini sedikit panjang ya, tapi mudah-mudahan teman-teman di sini bisa nyimak karena ini sebenarnya cerita menarik dari aku pribadi gitu ya. Kenapa bisa sekarang udah jadi ketua umum gitu. Nah, untuk yang pertama mungkin ini aku masuk ke Formadikip itu ikut kepanitiaan seperti itu pada periode kepemimpinan Kak Delia gitu. Jadi aku ikut kepanitiaan dan kemudian mungkin teman-teman yang yang sering
satu kepanitiaan dengan aku gitu, biasanya aku itu sebutannya tukang sales screen. Jadi kan pada waktu itu banyak kegiatan online gitu, jadi aku tuh jadi tukang operator, sales screen dan sebagainya. Itu awal-awal masuk aku di Permadikip, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian kan sambil berjalan gitu di Permadikip, aku juga sambil mengamati, oh ini nih Permadikip seperti ini. Aku melihat banyak banyak hal, banyak informasi dan sebagainya, peluang dan tantangannya gitu. Dan sebenarnya aku mungkin ini ya, aku adalah tim apa ya, suka ini gini. Jadi aku tuh mengkritik tapi tidak mau langsung mengkritik. Jadi aku melihat dulu kan di lapangannya seperti apa. Karena kan jadi kan awalnya aku lihat apa sih Permadikip ini. Padahal aku awalnya tidak tertarik untuk masuk kan. Tapi cinta mungkin deh. Nah, mungkin seperti itu. Jadi pas setelah masuk ke kepanitiaan, kemudian seperti ini nih Permadikip. Nah, dan setelah itu aku penuh pertimbangan juga kan, karena memang aku kalau misalnya mau masuk ke organisasi atau sesuatu, mau menekuni hal apapun itu harus benar-benar ini ya bulat, karena akan berkelanjutan gitu. Makanya pas awal aku masuk ya udah aku nentuin buat masuk ke Permadikip, dan bahkan saat aku masuk buat kepengurusan itu sendiri aku menargetkan untuk bisa langsung menjadi ketua untuk periode selanjutnya. Jadi memang jauh sebelum ini aku udah menargetkan sampai situ, dan aku masuk pada kepengurusannya itu pada periode kepemimpinan di bawah Kang Iqmal Mauladi, dan alhamdulillah pada saat itu saya diamanahkan menjadi wakil bendahara umum gitu. Jadi langsung naik ke wakil bendahara umum gitu. Dan setelah itu ya seperti yang teman-teman tahu gitu, sekarang aku di ketua umumnya gitu. Panjang ya teh ceritanya. Panjang sekali. Nyampe pegal saya meganginnya tuh. Maaf ya. Iya, saya maafin teh. Jadi dari kepemimpinan teh Adelia ya? Kak Adelia. Halo Kak Adel yang ada di sana kalau nonton ini. Ini yang dulunya tukang share screen jadi ketua umum Permadikip loh. Jadi yang sekarang jadi tukang share screen, kalian masa depannya bisa menjadi ketua umum. Tenang ya, ini udah ada contohnya soalnya. Berarti Teh Wida ini ya masuk ke organisasi Permadikip ini tuh tidak iseng-iseng ya Teh ya? Iya. Sudah menargetkan berjenjang karirnya hingga akhirnya sekarang menjadi ketua umum. Kan kita banyak nih dari sekarang tuh saya masuk aja ke sini, ke forum, ke organisasi gitu. Ya tujuannya supaya nggak buang-buang waktu aja gitu, cuman iseng-iseng doang. Ada tuh yang kayak gitu kan? Ya, ada banget, itu banyak banget nih teman-teman yang ya udah deh daripada nganggur yang penting ikut, tapi mereka nggak tahu nih tujuan aslinya seperti apa. Nah sebelumnya untuk memutuskan untuk masuk ke organisasi mana gitu, karena kan sebelumnya banyak tuh ya tawaran-tawaran ada lah ya untuk ini masuk sini aja, tapi kan kita meninjau kembali, oke, kita melihat apa sih di situ, apakah ada masa depan kita di organisasi tersebut. Nah makanya buat teman-teman nih untuk yang mau masuk ke organisasi boleh dipertimbangkan lagi ketika kita mau masuk organisasi. Memang gitu kita bakal mencari pengalaman dan sebagainya, tapi apakah itu cukup gitu, dalam artian ketika memang kita mau masuk ke sana ada feedback balik gak ke kitanya gitu. Jadi jangan cuma ya udah ikut-ikutan aja ke bawah arus, itu kurang baik sebenarnya. Iya juga sih, benar, saya setuju sih Teh, setuju dengan Teh Wida. Saya afirmasi aja ya pendapat dari Teh Wida, karena kan kita kalau cuma ikut kepanitiaan misalnya Teh ya, cuman buat ngisi doang, itu kan cuma dapat capeknya doang kan, kita nggak dapat manfaatnya dari kita sendiri kan. Kita tuh kan masuk ke organisasi atau ke kepanitiaan kan jangan hanya dapat capeknya saja ya Teh ya. Kita harus dapat insight-nya, dapat wawasannya, karena kan kita tuh selamanya nggak bakalan jadi anggota terus kan. Kita siapa tahu kita ke depannya jadi ketua umum nih, kayak yang dulunya tukang share screen sekarang bisa jadi ketua umum loh. Tepuk tangan dulu dong. Dari tadi kan kita cuman ngomongin organisasi terus. Akademiknya gimana sih Teh? Saya jadi penasaran nih soal akademiknya nih. Oke, mungkin ini agak lebih gimana ya, tapi mungkin ya buat teman-teman juga yang aktif di organisasi, tetap jangan lupa akan kewajiban, terutama untuk teman-teman yang Permadikip gitu ya, karena kan memang kita kuliah di cover gitu, beasiswa dari pemerintahan. Makanya walaupun kita ikut organisasi sebaik apapun, sebanyak apapun itu, kita harus juga fokus gitu dan mengoptimalkan di akademik kita gitu. Dan untuk saya pribadi, untuk aku, alhamdulillah ya untuk akademik ya nilai alhamdulillah aman ya di atas rata-rata, dan mungkin
selain itu aku juga kadang ikut kegiatan kemarin Pekan Kreativitas Mahasiswa walaupun tidak masuk ke pendanaan gitu, dan selanjutnya kemarin juga sempat masuk ke seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi di fakultas gitu. Selain itu mungkin saya lebih tertarik ke penelitian-penelitian seperti itu, dan kemarin juga beberapa kali diajak gitu, ada tawaran dari dosen terkait penelitian dan sebagainya gitu, penelitian dan pengabdian gitu. Dan sekarang juga sedang menyusun proposal penelitian dan pengabdian juga, dan alhamdulillah juga sekarang sudah dapat publikasi di jurnal Sinta 4 gitu. Hebat, Jadi memang kita harus bisa seenggaknya balance gitu, jangan tertinggal jauh banget gitu. Dan mungkin ya buat teman-teman di sini, mungkin ini bukan buat teman-teman Permadikip aja, tapi memang kan Unsika sendiri gitu. Buat yang nanti mau lulus itu ada syaratnya nih. Syarat buat lulus tuh harus ada publikasi di jurnal Sinta 4 ya, di jurnal Sinta, yang penting Sinta kalau tidak salah ya. Tapi kalau misalnya itu peraturannya tidak berubah gitu. Jadi yang penting teman-teman harus punya LOA gitu kan. Nah, dan di sini gitu, saya sebagai mahasiswa yang memang mementingkan akademik juga gitu. Ini gimana sih? Tapi kita diwajibkan untuk itu ya, publikasi semacam itu, tetapi kita untuk pembekalan, pelatihan dan sepertinya seperti itu tidak diajarkan langsung tuh di kampus, di bangku perkuliahan. Makanya di sini sebagai aku yang memang mementingkan akademik, tapi aku juga anak organisasi, maka di sini dipertemukanlah, gimana kalau misalnya kita dari Permadikip mengadakan pelatihan-pelatihan untuk menunjang seperti itu gitu. Jadi bagus kita juga nih, ya. bagus juga nih sarannya nih, dengerin ya. Oke, jadi kita juga betul ya untuk membantu teman-teman, khususnya utamanya itu dari Forum Mahasiswa Bidik Misi dan Kipulya sendiri, nanti akan ada kegiatan program kerja coaching klinik yang akan sebentar lagi dilaksanakan. Nah, itu coaching klinik apa nih kira-kira nih? Untuk coaching klinik itu jadi untuk yang pertemuan pertama itu akan membahas tentang karya tulis ilmiah gitu. Jadi nanti teman-teman akan dilatih selama kurang lebih 3 hari, dan di situ tentunya ada pemateri luar biasa sekali. Jadi diharapkan teman-teman jangan sampai terlewat nih terkait coaching klinik. Harus sih, ini harus ikut sih ini. Ini acaranya untuk umum atau untuk anggota Permadikip saja nih Teh? Nah, untuk acaranya sendiri, alhamdulillah untuk ini terbuka untuk mahasiswa Unsika. Jadi nggak harus anggota Permadikip, tapi untuk mahasiswa Unsika terbuka. Karena kan ilmu itu nggak harus pilih-pilih ya gitu. Jadi nih untuk kalian yang berkuliah di Unsika, Universitas Singapura Bangsa, punya kesempatan nih untuk ikut coaching klinik apa tadi Teh? Coaching klinik pelatihan PDKTI gitu. Ya, ini itu kan seperti yang tadi udah dijelasin ya Teh ya. Nanti itu kita di semester akhir, syarat kita untuk kelulusan itu harus punya apa Teh? Harus publikasi dulu ya Teh ya. Betul. Nah, sebelum kita publikasi, tentunya kan kita harus tahu dasar-dasarnya dulu ya Teh ya. Jadi nggak ada salahnya nih buat kalian yang mau ikut PDKTI. PDKTI apa Teh? Lupa lagi saya. Jadi kegiatannya itu sebenarnya ada coaching klinik PDKTI, jadi ada pembahasan terkait karya tulis ilmiah, dan nanti juga mungkin di season selanjutnya, karena itu ada 2 kegiatan ya. Jadi yang pertama itu karya tulis ilmiah, dan yang keduanya terkait Pekan Kreativitas Mahasiswa. Karena mungkin banyak banget teman-teman di sini yang tertarik terkait PKM itu sendiri, tapi kurang tahu nih apa itu PKM, terus jenis-jenis PKM dan sebagainya. Nah, itu juga nanti akan ada kegiatannya gitu dari Permadikip sendiri. Iya Teh. Jadi gimana nih? Udah mulai tertarik belum nih untuk ikut PDKTI? Nanti bisa daftar ya Teh ya? Ya, nanti bisa daftar. Jangan lupa kepoin di Instagramnya Permadikip Unsika. Tetap stay tune terus aja di Permadikip Unsika ya, di Instagramnya. Yang belum follow juga jangan lupa follow ya. Untuk Instagramnya juga, untuk YouTube-nya juga nih, YouTube Permadikip Unsika. Karena banyak sekali informasi yang bermanfaat. Ini tuh baru episode pertama loh Teh, tapi udah banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan nih. Apalagi pemateri lagi, bukan pemateri ya harusnya ya, narasumber mungkin ya, gestar kita hari ini sangat spesial sekali kan. Selanjutnya nih Teh ya, tadi kan kita udah bahas panjang lebar nih, bahas tentang Permadikip, bahas organisasi, bahas akademik juga, bahas coaching klinik juga, nggak lupa tuh. Nih ada satu nih yang ngeganjal dari saya nih. Ada nggak sih Teh yang ingin Teteh sampaikan kepada mahasiswa Universitas Singapura Bangsa, khususnya kepada mahasiswa Permadikip Unsika Teh? Coba Teh, ada nggak Teh kira-kira nih? Oh, tentu ada sih kalau ini. Harus gitu. ada sih, harus ada ya ada. gitu. Jadi mungkin ini sedikit ya yang ingin aku sampaikan gitu kepada teman-teman mahasiswa di sini, khususnya untuk anggota Permadikip sendiri gitu. Apa ya? Yang pertama, enggak sih. Yang pertama itu banyak sih ya. Nanti ada kedua dan seterusnya. Karena ini sedikit mungkin ya. Karena juga banyaknya. Iya. Enggak usah banyak-banyak. Oke. Jadi mungkin gini aja ya. Kita Permadikip gitu ya, Forum Mahasiswa Bidik Misi dan Kipulya Unsika gitu. Ingin sekali gitu mewujudkan gitu, ingin berpartisipasi dalam Unsika yang kedepannya lebih baik lagi gitu. Makanya di sini juga kita
mengaktualisasikannya, merealisasikannya melalui program kerja yang tentunya itu berdasarkan riset, berdasarkan survei terlebih dahulu kepada teman-teman kepada teman-teman mahasiswa bidik misi sendiri, bidik misi dan Kipulya itu sendiri. Makanya gitu kan kita itu berdasarkan riset, kita menelusuri dulu apa sih yang sebenarnya teman-teman ini butuhkan gitu dan kita ditindaklanjutinya melalui program kerja. Nah, tetapi kan itu tidak sampai seperti itu, tidak berakhir seperti itu aja. Jadi ketika memang ada program kerja yang berjalan gitu atau yang akan berjalan, aku pribadi memohon gitu ya, mengharapkan teman-teman dari mahasiswa Unsika atau mungkin anggota Pormadikip juga untuk ikut terlibat aktif gitu, jadi berpartisipasi gitu. Mungkin karena aku dari ilmu pemerintahan juga gitu, ini sedikit ini ya, jadi yang diharapkannya mungkin ini ya ada kalimat gitu yang ingin aku sampaikan dari keilmuan aku gitu. Pemerintah yang baik itu suatu negara gitu atau kewilayahan tertentu yang baik itu bukan dari pemerintahnya aja, tetapi ada keterlibatan dari masyarakatnya, dan itu pun berlaku di Pormadikip Unsika. Jadi Pormadikip Unsika yang lebih baik itu bukan hanya dari pengurusnya aja, tetapi juga keterlibatan aktif dari anggotanya sendiri. Makanya aku mengajak teman-teman gitu untuk ikut terlibat aktif dalam semua program kerja Pormadikip Unsika gitu. Ya, sangat mulia sekali Teh. Jadi intinya yang disampaikan oleh Teh Wida ini ingin mahasiswa dari mahasiswa dari bidik misi KIP bidik Pormadikip ini ya, saya ngomong tuh grogi mungkin ya, grogi ini langsung sama ketumnya, jadi agak grogi dikit, maafin ya Teh ya. Ya, dimaafin. Ya, jadi intinya tuh Teh Wida itu ingin mahasiswa Pormadikip itu lebih aktif lagi ya Teh ya. Betul, aktif lagi, ikut lomba, karena kan sekarang udah banyak nih acara-acara proker-proker yang dibuat oleh Pormadikip nih untuk kalian, untuk mengembangkan minat dan bakat kalian. Jadi jangan sampai kalian itu menyia-nyiakan kesempatan yang ada ya Teh. Betul ya Teh ya? Dan jangan juga jadi anggota yang pasif. Yang pasif, jangan ya. Kita harus aktif. Jadi pemerintah yang baik itu, yang warga negaranya itu aktif berpartisipasi. Betul ya Teh ya? Betul gitu. Nah, jadi itu sebagai mahasiswa Pormadikip, sebagai mahasiswa juga kita harus ikut berpartisipasi. Terakhir nih Teh, dari saya nih Teh, pertanyaan terakhir. 3 kata untuk Pormadikip Unsika. Sebutin nih 3 kata Teh, langsung nih. 3 kata nih. Iya. Pormadikip, adaptif, kolaboratif, dan kompetitif. Widih. Mungkin itu aja sih yang bisa kita bahas hari ini di episode pertama Pormadikip Bercerita. Tunggu aja ya, kita episode selanjutnya pasti bakal lebih seru lagi dengan tamu yang lebih bisa ngasih manfaat lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya Pormadikip Bercerita.